Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Laria dengan NIM 300230044 dari kelompok 16 atau B6 dengan eksklamasi 1. Jadi pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di laprak inhal. Pertanyaan inhal anatomi. Next, jadi ada yang saya akan menjelaskan saja ya. Di sini ada Parkinson. Nah, Parkinson ini penyakit Parkinson ini adalah gangguan neurodegeneratif yang mempengaruhi sistem saraf pusat, terutama area otak yang disebut substansia nigra. Nah, di ini ada substansia nigra, dopamin, ganglia basalis. Dan sini saya akan menjelaskan dari gejala motorik dan Lewy body saja. Nah, lanjutnya gejala utama Parkinson ini termasuk tremor atau gemetar saat istirahat, ada bradykinesia atau gerakan lambat, ada rigiditas, kekakuan otot, dan instabilitas postural atau ketidakstabilan postur. Gejala ini muncul karena gangguan dalam komunikasi antara neuron di ganglia basalis dan area lainnya yang ada di otak yang mengontrol gerakan. Lalu ada Lewy bodies. Ini pada pemeriksaan mikroskopis otak penderita Parkinson sering ditemukan Lewy bodies, yaitu agregat protein abnormal, terutama alpha-sinuklein di dalam sel saraf. Nah, kehadiran Lewy bodies ini berkaitan dengan degenerasi neuron. Next ganglia basalis. Nah, ini kelompok ganglia basalis seperti yang dijelasin tadi. Kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia laba hemisferium cerebri. Jadi ini tersusun atas dua, yaitu nukleus caudatus dan nukleus lentiformis. Di sini nukleus caudatus ini berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda. Nah, kaput nukleus caudatus ini melanjutkan diri ke dalam putamen, dan kauda nukleus caudatus ini berakhir di kompleks amygdaloideum. Lalu ada nukleus lentiformis, dan ini terdiri dari dua bagian, ada putamen yang ada di lateral dan globus pallidus yang ada di medial, yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Next ada substansia nigra. Nah, ini terdapat di mesencephalon yang merupakan trunkus cerebri. Nah, dia ini terletaknya ada di antara crus cerebri dan tegmentum mesencephali. Nah, substansia nigra ini merupakan nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya yang gelap ini ya, dia ini berasal dari pigmen melanin yang terkandung dalam badan sel saraf. Nah, substansia nigra ini merupakan komponen yang penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Next ada pons. Nah, pons ini letaknya ada di inferior dari mesencephalon dan superior medulla oblongata. Nah, dia ini panjangnya 2,5 cm. Kenapa dia diberi nama pons? Ini artinya jembatan, seperti jembatan yang menghubungkan antara kedua hemisferium cerebelli. Pons ini melekat pada cerebellum melalui 3 pendukuli cerebellaris. Nah, permukaan anterior pons ini cembung dari satu sisi ke sisi yang lainnya, menunjukkan banyaknya serabut saraf yang melintang yang konvergen pada masing-masing sisi membentuk pendukulus cerebellaris medius. Nah, pada garis tengah ini terdapat alur dangkal yang disebut sulcus basilaris yang ditepati oleh arteri basilaris pontis. Pada tiap sisi pons pada permukaan anterolateral ini bakal keluar nervus trigeminus, dan dalam sulcus antara pons dan medulla oblongata ini dari media ke lateral keluar nervus abducens, nervus facialis, dan nervus vestibulocochlearis. Mana sih kok malah naik, Next, ada medulla oblongata ya. Di medulla oblongata ini membentang dari sulcus ponstinus inferior hingga medulla spinalis. Ini bakal berakhir setinggi foramen occipital magnum. Nah, panjangnya ini sekitar 3 cm. Aspek ventral dari medulla oblongata ini terdapat fissura mediana anterior yang dibatasi pinggirnya oleh piramis yang dibentuk oleh tractus corticospinalis, yang nantinya sebagian besar akan menyilang membentuk desicatio pyramidum. Pada bagian posterolateralnya piramis ini terdapat oliva yang merupakan elevasi pembentuk oval karena adanya nukleus olivarus inferior. Nah, di posterior oliva ini terdapat penduculus cerebellaris inferior yang menghubungkan medulla oblongata dengan cerebellum. Nah, kalau di dalam sulcus di antara oliva dan penduculus cerebellaris inferior yang muncul villa radicularis nervus
glossopharyngeus, nervus vagus, dan radik cranialis, dan juga radik cranialis, nervus accessorius. Oh iya, masih ada dua belah mata ini. Struktur interna medulanya ini terdiri dari substansi alba dan grisea. Nah, seperti pada medula spinalis, tetapi dengan penataan ulang pada masa embriologis. Nah, aspek interna ini ada kompleks nuklear, kompleks nuklear livarus, ada juga nukleus ambigus, ada motorik, terdiri dari nukleus somatik motorik, nervus 9, 10, dan 11. Lalu ada nukleus tractus solitarius sensorik, dan ada nervus 12, 9, dan 10. Kemudian ada nukleus dorsalis nervus vagus, kemudian ada nervus hypoglossus. Baik, ini ada cerebellum ya. Next ada cerebellum. Cerebellum terbentuk dari bagian posterior lamina alaris metencephalon pada masing-masing sisi. Lamina alaris ini melengkung ke arah medial yang membentuk rhombic clip. Nah, ketika membesar, rhombic clip ini menonjol ke kaudal di atas lempeng, ventriculus quartus, dan bergabung menjadi satu di garis tengah, membentuk cerebellum. Pada minggu ke-12, bagian kecil di garis tengah ini, vermis, dan dua bagian lateral, hemispherium cerebelli, sudah dapat dikenali. Nah, sekitar akhir bulan ke-4, terbentuklah fisura pada permukaan cerebellum. Nah, dan folia yang khas pada orang dewasa dan mulai berkembang secara tahap. Nah, cerebellum ini terdiri atas satu korteks cerebelli. Ada korteks cerebelli yang merupakan lapisan permukaan tiap hemispherium cerebelli yang terdiri dari substansi grisea. Yang kemudian ada corpus medullaris, ini yang merupakan substansi alba. Ada 4 pasang nuklei intrinsik, yaitu ada nucleus dentatus, nucleus ambiliformis, nucleus globosus, nucleus fastigi. Kemudian ada folia, bagian korteks cerebelli yang melipat-lipat. Kemudian ada penduculus cerebellaris superior. Nah, bagian percabangan cerebellum ini yang menghubungkan dengan mesencephalon. Nah, ada penduculus cerebellaris media. Bagian percabangan ini cerebellum ini yang menghubungkan dengan pons. Kemudian ada pendiculus cerebellaris inferior. Bagian percabangan ini cerebellum ini yang berhubung dengan medula oblongata. Baik, next. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih bila ada kurangnya, saya mohon maaf.